Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Afif Al-Maksum. Saya mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Word di HP Android. Baik, langsung saja. Mungkin teman-teman sudah mempunyai aplikasi bawaan ya di HP teman-teman yang bernama Play Store. Baik, teman-teman bisa langsung masuk ke aplikasi tersebut, lalu ketik Word. Nah, setelah itu muncullah seperti ini. Teman-teman bisa langsung pilih yang Microsoft Word. Nah, inilah aplikasinya teman-teman. Nah, karena saya sudah download, maka saya tidak perlu download lagi. Bagi teman-teman yang belum download, silahkan di-download. Ketika selesai download, itu akan terinstall sendiri ke HP teman masing-masing. Lanjut saja, kita langsung masuk ke aplikasi tersebut, aplikasi Word. Nah, mungkin ini tampilan awal dari aplikasi ini ya teman-teman. Nah, aplikasi ini sangat rekomendasi untuk pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswi yang mungkin belum punya laptop atau mungkin laptopnya lagi rusak. Aplikasi ini menjadi andalan untuk mengerjakan tugas ataupun makalah. Saya juga mengerjakan tugas di sini, tapi untuk makalah saya mengerjakan tugas tetap di laptop karena menurut saya pribadi untuk mengerjakan tugas makalah di sini kurang tepat dan kurang nyaman. Maka saya hanya mengerjakan tugas seperti UTS ataupun UAS, tugas-tugas dari dosen. Saya mengerjakannya full di sini. Baik, langsung saja teman-teman bisa memilih ke bagian kanan pojok paling atas yang tambah ini, lalu pilih dokumen kosong. Nah, lalu akan tampil seperti ini teman-teman. Lalu teman-teman bisa memilih bagian pojok kanan paling bawah. Nah, lalu di sini ada menu-menunya. Yang pertama itu ada beranda, sisipkan, gambar, tata letak, tinjau, dan tampilan. Nah, di bagian pertama, menu pertama yaitu beranda. Di sini teman-teman bisa memilih tema font yang teman-teman mau, lalu ukurannya berapa, yaitu mau apa ataupun warna font ataupun paragraf dan berbagai macam lainnya. Baik, untuk yang pertama yaitu tema font. Di sini banyak sekali ya tema-temanya teman-teman. Banyak sekali temanya tuh di sini. Akan tapi saya belum download banyak, baru sedikit yang saya download. Nah, untuk formalnya ngerjain tugas ataupun makalah itu biasanya pakai Times New Roman teman-teman. Lalu di sampingnya ini ada ukuran tema, ukuran font tersebut. Kita maunya berapa, dan biasanya untuk formal yaitu 12. Nah, lalu di bawahnya lagi di sini yang B, di sini untuk mempertebal huruf, sampingnya untuk miring, ya sampingnya lagi untuk menggarisbawahi, yang sampingnya lagi untuk mencoret. Nah, di sini juga ada warna font jika teman-teman ingin mewarnai font tersebut. Nah, di sini juga ada poin yang mana untuk menandai lambang atau huruf tersebut. Di sini juga banyak sekali macam-macamnya ya, sesuai dengan kemauan atau kebutuhan teman-teman. Dan di sini juga ada paragraf, itu bisa teman-teman bisa memulai dari kanan, dari tengah ataupun dari kiri ya, sesuai dengan kebutuhan atau keinginan teman-teman masing-masing. Nah, di sini juga ada pemformatan paragraf yang bisa kita atur. Biasanya formalnya itu untuk mengerjakan tugas ataupun makalah itu 1,5 ya. 1,5 teman-teman. Nah, jadi seperti ini di menu pertama yaitu beranda. Lalu kita beralih ke menu kedua yaitu sisipkan. Nah, banyak sekali fitur-fitur di menu kedua ini disisipkan. Yang pertama itu ada halaman kosong, yang mana kalau misalkan di lembaran pertama ini sudah penuh dengan tugas teman-teman dan ingin beralih ke lembaran kedua, teman-teman bisa tambahkan itu ke menu sisipkan dan klik halaman kosong. Nah, otomatis akan bertambah sendiri halamannya. Lalu di sini juga ada tabel ya. Jika teman-teman menggunakan atau perlu tabel dalam dokumen atau file teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan tabel. Di sini kan ada 3 ya. Teman-teman bisa menambahkan 4. Bagaimana cara menambahkan 4 tabelnya? Yaitu teman-teman bisa pilih yang sisipkan. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa pilih yang sisipkan kiri ataupun kanan. Nah, otomatis tabelnya ini akan bertambah sendiri menjadi 4 tabel, ataupun sisipkan kanan sama bertambah 4 tabel. Lalu bagaimana cara menambahkan tabel tersebut ke bawah ya? Nah, teman-teman di sini bisa memilih sisipkan di bawah. Nah, seperti ini teman-teman, ataupun sisipkan di atas. Nah, seperti ini, maka tabel otomatis akan bertambah sendiri. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk tabel. Lanjut lagi
yaitu ke gambar. Nah, mungkin jika teman-teman ingin mengerjakan tugas gitu, pengen mengambil gambar gitu ya, ini bisa teman-teman bisa pakai gambar ini, lalu akan dialihkan ke galeri teman-teman. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Lalu di bawahnya lagi ada bentuk. Nah, di sini banyak sekali ya bentuk-bentuk yang bisa kita gunakan. Ini tergantung dengan kemauan atau kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Lalu lanjut lagi ke kotak teks. Nah, kotak teks seperti ini biasanya digunakan untuk tanda tangan ya, atau membuat logo. Jadi semacam seperti itu teman-teman. Nah, lanjut lagi yaitu ada komentar. Nah, untuk komentar ini saya belum pernah tahu ya ini untuk apa. Maka langsung saja ke header dan footer. Nah, untuk header dan footer ini umumnya header dan footer ini itu untuk informasi tambahan seperti nomor halaman, tanggal, nama, pengarang, dan catatan kaki yang dapat membantu terorganisir dan mempermudah untuk dibaca. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi bisa kita hapus, maaf teman-teman, kita hapus kembali, tutup ini. Nah, lalu kita beralih lagi ke sisipkan. Nah, lalu setelah itu ke nomor halaman. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan nomor halaman gitu, baik itu di sini bisa teman-teman atur nomor halamannya, bisa di kanan ataupun di kiri ataupun di tengah. Itu sesuai kebutuhan teman-teman masing-masing. Dan di sini juga ada catatan kaki, yang mana catatan kaki ini untuk menjelaskan dokumen di atas atau bisa juga seputar informasi tambahan ya. Dan di paling bawah yaitu catatan akhir. Nah, ini sama seperti catatan kaki ya teman-teman, yaitu untuk seputar informasi tambahan yang telah dijelaskan pada dokumen atas atau file yang di atas. Lalu kita berlanjut ke menu gambar. Nah, menu gambar ini seperti biasa ya teman-teman. Ini menu gambar ya, kita bisa gambar dengan sentuhan HP kita masing-masing seperti ini, seperti biasa ya, seperti yang di laptop itu. Nah, kita langsung lanjut saja ke tata letak. Nah, untuk tata letak ini mungkin kalau untuk tugas kita hanya memerlukan margin dan ukuran ya teman-teman, biasanya. Nah, untuk margin ini teman-teman juga bisa menyesuaikan kebutuhan teman-teman atau menyesuaikan keinginan dosen ya, marginnya itu berapa, dan langsung ukuran kertasnya itu berapa, sekitarnya berapa, A5 atau A4, tapi untuk formalnya itu untuk tugas itu A4 ya. Lalu kita lanjut ke menu berikutnya yaitu tinjau. Nah, untuk tinjau ini khusus untuk ejaan ya teman-teman, atau pemeriksaan ejaan dan bahasa. Untuk saya sendiri saya jarang menggunakan menu tinjau ini. Dan untuk yang paling terakhir yaitu menu tampilan. Nah, untuk menu tampilannya itu ada tampilan seluler dan tata letak cetak. Nah, dan sebagainya, di sini masih banyak lagi ya. Dan saya pribadi juga saya jarang menggunakan menu tampilan ini. Jadi mungkin itu sedikit tutorial dari saya bagaimana cara menggunakan aplikasi Word di HP Android. Nah, karena aplikasi ini insya Allah sangat berguna, bermanfaat bagi kita pelajar atau mahasiswa-mahasiswi yang mungkin belum punya laptop ataupun mungkin laptopnya lagi rusak. Aplikasi ini bisa menjadi andalan untuk kita membuat tugas ataupun makalah. Teman-teman bisa pelajari sendiri di rumah masing-masing. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.